Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirsa Tangil, mahasiswa semester 3 dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik dengan NIM 2167201005. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi mata kuliah Filsafat dan Etika Politik. Bab 1. A. Pengertian moralitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Sementara itu, etik diartikan dalam dua hal. Pertama, etik sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Kabertens mengartikan etika dalam tiga hal, yaitu yang pertama, etika merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedua, etika merupakan kumpulan asas atau nilai moral. Yang ketiga, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. B. Moral dan moralitas. Secara etimologis, moral berasal dari kata Latin yaitu mos, yang berarti tata cara, adat istiadat, dan kebiasaan. Sedangkan jamaknya adalah mores, dalam arti adat istiadat atau kebiasaan. Kata moral mempunyai arti sama dengan kata Yunani yaitu ethos yang menurunkan kata etika. Dalam bahasa Arab, kata moral berarti budi pekerti yang memiliki makna sama dengan kata akhlak. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata moral dikenal dengan arti kesusilaan. C. Pengertian kebebasan dan tanggung jawab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan berasal dari kata bebas, artinya lepas sama sekali, lepas dari tuntutan, tidak terikat, dan merdeka. Kebebasan diartikan. Bertens membagi kebebasan sosial politik dalam dua bentuk, yaitu yang pertama, tercapainya kebebasan politik rakyat dengan cara membatasi kekuasaan absolut raja. Yang kedua, kemerdekaan yang dicapai oleh negara-negara muda terhadap negara-negara penjajah. D. Hakikat hak dan kewajiban. Bertens mendefinisikan hak sebagai klaim yang sah dan dapat dibenarkan yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Setiap hak menyangkut sejumlah hubungan dan suatu dasar yang melandasi hubungan-hubungan tersebut. Lazimnya, setiap hak memuat 4 komponen, yaitu yang pertama, pribadi yang memiliki hak. Yang kedua, pihak yang wajib menghormati dan memenuhi hak. Yang ketiga, hak atas sesuatu yang dimiliki seseorang. Yang keempat, penyebab si subjek memiliki hak. Hak khusus adalah hak yang timbul karena adanya relasi khusus antara beberapa orang atau karena fungsi khusus yang dimiliki seseorang terhadap orang lain. Hak umum dimiliki manusia bukan karena adanya hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Bab 2. Teori-teori etika. A. Individualisme. Individualisme adalah paham yang menganggap manusia secara pribadi perlu diperhatikan atau mementingkan hak di samping kepentingan masyarakat atau negara. B. Liberalisme. Liberalisme adalah paham yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan aktivitas ekonomi dan politik, atau dengan kata lain, paham yang menjunjung tinggi martabat pribadi manusia dan kemerdekaannya. C. Anarkisme. Anarkisme adalah doktrin yang membebaskan masyarakat dari dominasi politik dan eksploitasi ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dari tindakan pemerintah. D. Komunisme. Komunisme adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran dari Marx yang hendak menghapuskan hak milik
perseorangan dan menggantikannya dengan hak milik bersama yang dikontrol oleh negara. Demikian pembahasan singkat saya tentang materi mata kuliah Etika dan Filsafat Politik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan Shalom. Buat teman-teman yang ingin kuliah tapi masih bingung untuk kuliah di mana, mari bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau biasa kita kenal dengan UNPI. Universitas kami memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan dan program profesi nurse. Yang kedua, Fakultas Pertanian dengan program studi agribisnis. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik dengan program studi ilmu politik. Yang keempat, Fakultas Hukum dengan program studi ilmu hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik dengan program studi teknik elektro dan program studi teknik sipil. Yang keenam, Fakultas Sastra dengan program studi sastra Inggris. Mari juga gabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.